Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini ya kita jam 2 di hari Sabtu, weekend. Semoga teman-teman bisa sambil santai, sambil bisa dengerin obrolan ringan kita ya. Sebenarnya kita cuma ngobrol biasa, tapi semoga bisa diambil yang baik-baiknya aja gitu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pastinya segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita banyak karunia iman, karunia kesehatan gitu ya, sehingga kita bisa bertemu di event santai kayak gini yang ngobrolin ringan-ringan aja, karena kita cuma manusia biasa, jadi emang biasa banget gitu ya jadinya ya gitu. Tidak lupa juga salat serta salam juga kita curahkan kepada baginda sang tauladan kita Nabi Muhammad SAW ya, serta untuk keluarganya, para sahabat, tabiin, dan semoga kita sebagai umatnya bisa bertemu beliau di surga nanti. Oke, bismillah. Apa kabar teman-teman semua ya? Alhamdulillah nih kita bisa ketemu bareng Rizka Putriani dan mau di-input nggak IG kamu? Boleh. Di sini. Oh enggak ya? Nggak usah, nanti Oke. aja. Sebenarnya awal kita collab ini ya sebenarnya cuman iseng-iseng aja. Berawal dari kita senang musikalisasi prosa. Nah, prosa dari aku dikirim ke Putri gitu. Nah, yang kalau teman-teman bisa lihat di feed aku, feed Putri itu kan ada tuh musikalisasi prosa, itu yang buat Putri, prosanya dari aku. Nah, mungkin teman-teman bisa lihat itu dan semoga bermanfaat buat relaksasi. Kalau yang terakhir tuh bagus banget di relaksasi sore ya. Nah, nanti kita juga kupas tuntas tuh gimana sih cara step-step buat bikin musikalisasi itu gitu. Nah, kalau aku kan cuma emang di balik layar ya nulis prosanya. Nah, untuk step-step yang bisa jadi musikalisasi sebagus itu dengan suara yang bagus itu gimana sih, itu nanti di sesi akhir. Nah, untuk hari ini sebenarnya topik utamanya ngomongin buku ya Put ya, ngomongin buku tentang Muara Hijrah, bukunya Kak Panji itu gitu, dan semoga bisa diambil hikmahnya kita bareng-bareng. Nah, langsung aja ya. Sebenarnya pingin banget nih nanya kabarnya Putri. Aku pengen nanya banget karena udah lama ya kita juga nggak ketemu. Kita cuma by kontak WA, terus saling kirim karya gitu. Nah, meskipun ya memang kita masih receh ya, karya receh, tapi semoga bisa kontribusi berkarya di usia-usia kita gitu, dan semoga bisa jadi amal bekal kita nanti gitu. Nah, aku pengen tahu nih kegiatan Putri dan terutama masa pandemi ini ya, itu ngefek nggak sih dari sebelum sampai yang sekarang? Oke, sebelumnya terima kasih buat teman-teman yang udah stay tune. Semoga bisa mengambil hikmah tadi yang dari Yuni udah bilang. Semoga kalian di rumah atau dimanapun sekarang berada sehat-sehat, semuanya baik, keluarganya juga sehat mudah-mudahan. Untuk aku sendiri, karena di sebelum masa pandemi, karena profesiku adalah seorang guru, jadi kesehariannya adalah pasti mengajar, pasti pulang pergi dari rumah ke sekolah gitu, pasti setelah pandemi kira-kira bulan Maret ya, Februari akhir itu kira-kira udah mulai lumayan semuanya kayaknya ini udah mulai berubah karena pandemi ini, karena wabah. Langsung semuanya WFH, langsung pendidikan semua langsung jarak jauh gitu. Jadi kita langsung banyak kan sekarang pakai aplikasi-aplikasi yang Zoom ya? Ada Zoom, ada Google Classroom, ada Google Form juga. Jadi kita memanfaatkan itu semua gitu. Jadi hikmahnya banyak banget juga sih pastinya gitu. Cuma yang berubah adalah kebiasaannya dan suasana gitu. Karena suasananya biasanya kan di sekolah belajar, kita ketemu sama teman-teman, kita ketemu sama siswa, sama guru-guru, relasi. Tapi kita sekarang ketemunya via online gitu. Terus suasananya tetap pakai seragam gitu, tapi kita di kamar atasnya aja ya atasnya ya gitu. Terus kayak pokoknya rapi gitu. Jadi setiap Zoom atau misalnya ada kelas online tatap muka atau kelas online yang tertulis gitu misalnya, ya tetap harus ada absennya juga.
sesuai dengan sistem belajar seperti biasa sih, cuma paling bedanya yaitu dan ngasih motivasi ke siswanya sih, itu yang lumayan berat juga gitu, karena jangan kan siswanya, gurunya juga butuh dimotivasi gitu kan, karena ini gimana ya, kita juga nggak mau sebenarnya kalau boleh minta nggak mau ada pandemi ini gitu kan, karena kita udah terbiasa dengan keluar, terus kita udah terbiasa bergaul atau bersosialisasi bareng-bareng di luar gitu. Sekarang kita berjarak, nggak boleh berjabat tangan dan lain sebagainya, banyak sekali protokol kesehatannya setelah pandemi ini. Jadi ya udah gitu, paling kesulitannya atau yang berubah sih suasananya, terus kebiasaannya. Kondusif nggak sih? Jadi kalau jarak jauh tuh kondusif nggak sih, anak-anak jadi fokus? Nah itu juga karena tatap muka pun kadang kita masih sulit untuk membuat suasana kelas kondusif gitu. Jadi kita mikirnya udah positif aja, pasti anak-anak ngerjain tugas, pasti anak-anak bakal ngerti gitu. Dan kita nggak mau nggak ngasih yang berat juga untuk sampai kurikulum nih harus semuanya semuanya full gitu, kayaknya enggak sih gitu. Jadi biar kitanya juga nggak stres, anaknya juga nggak stres, orang tuanya di rumah pun juga nggak stres. Jadi balik lagi ke orang tua soalnya yang ngajarin. Betul gitu, karena kita juga minta kerjasama, kita juga by phone juga kan sama orang tua di rumah gitu, Pak Bu minta tolong anaknya untuk dibangunin atau anaknya untuk ngerjain tugas, kumpulkan karena tenggat waktunya begini paling gitu sih gitu. Paling berubahnya kalau di luar pandemi kan kemarin karena ketemu sama anaknya, jadi anaknya bisa kita langsung bilangin, tapi ini kan enggak gitu. Jadi ya yang bedakan ya pasti itu, tapi bersyukur juga jadi banyak teknologi atau aplikasi gitu, aplikasi yang loh ternyata bisa ya gitu, loh ternyata dulu udah sempet ada tapi kita baru boomingnya sekarang. Zoom, Google Meet juga. Google Meet, ternyata udah ada dari dulu tapi kita belum sadar gitu, dan memang belum perlu kali ya saat itu gitu. Ya mungkin Allah ngasih ini ya, ini loh kamu tuh harus banyak belajar gitu. Jadi bisa deket sama keluarga. Betul, tadinya yang pergi pagi pulangnya sudah terlalu sore dan lain sebagainya gitu, jadi nggak ketemu keluarga. Sekarang berangkat 24 jam betul sama keluarga, karena emang di rumah kerjanya kan gitu. Paling sih yang membedakan sih hanya itu gitu kalau aku ya gitu. Selain guru, kamu S2 juga kan sekarang? Iya, alhamdulillah gitu. Sekarang lagi lanjut juga gitu, lagi pasca sarjana juga. Kepentok corona juga nih kuliahnya. Jadi kuliahnya online gitu. Jadi gak sih kuliah banget. Itu berapa jam kalau ini di kelas aja kita ini? Tetap 1,5 jam. Semua hitungannya tetap seperti di dalam kelas gitu, cuma posisinya ini online aja gitu. Ada yang via WhatsApp group, ada yang via Webex juga, Google Meet, Google Classroom juga gitu. Jadi kalau misalnya ada orang yang nanya gimana ngajar pas pandemi atau ngajar pas WFH gini gitu, ya sulit gitu. Gimana anak-anaknya pasti stres gitu, karena aku juga ngerasain sebagai mahasiswa gitu kan. Jadi aku nggak pengen dibilang enak tahu jadi guru cuma ngasih doang nih tugasnya gitu, abis itu udah nyantai. Enggak juga, ternyata aku juga alhamdulillahnya dikasih kesempatannya juga sama jadi mahasiswa juga nih. Aku ngasih tugas juga dikasih tugas gitu, jadi ya udah. Jadi ngerasa banyak kegiatan ya, banyak tugas. Jadi cuma di depan ini, jadi sehari-hari tuh waktunya cuma di depan laptop, terus HP karena via ini kan, via ya tadi aplikasi yang mendekatkan menjauhkan juga gitu. Dan berarti mau pintar-pintar manajemen gadget ya, manajemen gadget dan manajemen stres juga seperti itu gitu, karena nggak munafik juga pasti ada mumetnya, bosen gitu, pasti yang udah, apalagi yang kesehariannya yang teman-teman semua selalu di luar di sekolah, terus tiba-tiba langsung zet gitu, di kantor gitu, tiba-tiba sekarang langsung kayak langsung berat gitu, langsung semuanya langsung kayak nggak ada celah untuk kita kasih kesempatan dulu dong waktu kita masih mau main-main di luar, nggak bisa ternyata. Langsung berat, langsung di dalam rumah semua terkungkung gitu ibaratnya. Ya udah kita menyelesaikan, tapi ternyata di dalam aku pernah baca juga gitu, ternyata di dalam ruangan segelap apapun kita masih bisa ngeliat cahaya setitik gitu. Jadi kita mesti cari cahaya itu gitu. Jadi dan berbaik sangka. Iya, pasti kita merawat baik sangka itu ya, harus merawat di kondisi kayak gini memang perlu banget ya, perlu banget ya. Dan itu memang nggak bisa langsung
ya udah sih lu husnuzon aja, nggak bisa langsung kayak gitu. Kita juga sadar kalau itu juga butuh proses. Gitu. Proses, dan ketika memang sudah mendapatkan itu dirawat gitu, dan kita sama-sama gitu ya, dan kita harus validasi juga. Oh iya, ternyata saya bosan nih gitu. Apa yang harus saya lakukan ketika saya bosan gitu. Cara mengatasi bosan itu bagaimana ya? Gitu kan gitu. Jadi pasti semuanya punya teman-teman semua juga pasti punya treatmentnya masing-masing. Gimana sih? Setiap individu punya ya cara ngatasin kebosanan diri gitu. Iya gitu. Kebetulan aku sama Yuni adalah dua kubu yang berbeda. Ya. Aku dulu waktu SMK sempat, kita sebelumnya kenalin dulu ya, ini sebenarnya Yuni itu adalah teman sebangku aku 3 tahun. Antara males kita ganti temen ya, sama nggak ada yang mau, nggak mau gitu. Iya gitu. Terus jadi sempet tes juga nggak sih waktu itu, ada tes kayak IQ gitu juga. Ada sempat tes IQ juga gitu. Jadi yang ngasih tahu kalau aku ekstrovert dan Yuni adalah introvert gitu. Tapi kita kenapa bisa nyatu gitu? Itu dia ya. Emang mungkin yang berlawanan itu mungkin jadi saling melengkapi gitu ya. Jadi emang kita nggak bisa selalu nyari yang sama. Setiap kita memang dilahirkan berbeda, satu rahim juga berbeda gitu kan ya. Tinggal gimana kita melihat sisi baiknya, ada persamaan, nggak cuma ini perbedaan itu pasti ada, tapi ketika memang niat kita sama ya makanya menyebarkan kebaikan gitu pasti ya untuk bermanfaat buat teman-teman semua, buat sesama gitu. Tapi kalau misalnya ngatasin bosen nih, aku pribadi karena memang suka dengan keramaian, suka ketemu orang baru, jadi minimal kayak ngobrol aja sama orang. Aku nggak boleh sendirian gitu, ibaratnya ya nggak boleh sendirian. Justru sendirian itu akan menghabiskan menghabiskan energiku terus, atau energi nggak dikeluarkan. Betul, gitu ya. Kayaknya sih butuh 1 atau 2 orang untuk ngobrol gitu, minimal ada obrolan, minimal ada sharing. Baru udah setelah itu kayak charging. Udah mulai kayak ibarat handphone harus di-charge gitu. Soalnya jiwa juga perlu di-charge juga, terus energi juga perlu di-charge semuanya. Tapi karena kepentok sama ini kan, kita nggak boleh keluar juga. Baru sampai keluar udah langsung dihadang sama portal gitu kan. Mau kemana nih gitu kan. Itu udah bikin stres juga. Jadi selama udah 3 bulan ya, ternyata kita udah 3 bulan juga di rumah. Jadi kita aku pribadi mencoba untuk benar kontak Yuni juga. Aku butuh sesuatu yang baru gitu, aku butuh kerjaan juga gitu. Karena Yuni adalah hobinya juga prosa, puisi, karangan, nulis gitu. Sedangkan aku belum bisa di bagian itu, jadi aku senang di masalah-masalah ngobrol gitu. Kebetulan aku dari 2014 itu aku MC. Yang mau kontak dia sebagai MC silakan banget. Amin. Gitu. Jadi kalau misalnya ketemu orang baru ngobrol panjang lebar, seneng banget dan udah lumayan ngobrol udah lumayan sama Yuni tuh collab-nya udah lumayan lama gitu. Jadi tapi baru karya cuma baru 4 ya. Tungguin, doain ya, mudah-mudahan masih banyak lagi yang akan kita. Ini collab kelima nih. Yang akan kita hasilkan nanti, mudah-mudahan ada hasilnya gitu. Paling ngatasin bosannya itu tadi ketemu orang juga, terus jalanin hobi aku gitu ya. Jalanin hobi itu hobi. Iya pasti musikalisasi, musik. Terus aku juga senang musik sih, yang pasti senang musik. Dengerin sama nge-voice gitu ya. Aku senang nge-voice juga. Aku senang sempat masuk ke komunitas dubbing juga gitu, dan di Twitter juga sempat, cuma belum ada karya apapun dan belum ketemu sama yang expert juga. Belum berarti akan ya. Amin gitu. Belum ketemu juga sama yang expert untuk bagian dubber gitu ya, untuk bagian dubbing gitu, untuk mengisi suara. Sempat juga ketemu sih sama teman, cuma belum ada prospek ke depan gitu. Ya doain aja, mudah-mudahan ada. Pasti paling itu sih ngatasin bosennya itu, terus ngumpul bareng-bareng sama, karena memang ya balik lagi kan keluarga, nggak boleh keluar kemana-mana kan saat ini gitu. New normal juga kan sekarang nggak
belum berani juga sih belum ya. sebebas itu ya, Sebebas itu tetap gitu. harus. Ini juga kita berdua agak gimana gitu tadi kan. Ini kita perlu protokol kesehatan seperti apa gitu. Takutnya nanti teman-teman bilang kok nggak physical distancing. Nah, kita mesti berjaga jarak ini kita. Sesungguhnya kita sudah berjaga jarak karena apa ya, jangkauan kameranya tidak boleh kita terlalu berjarak gitu. Jadi kita nggak boleh terlalu berjarak gitu. Jadi mohon maaf kita tetap protokol kesehatan gitu. Jadi kalau aku sih gitu. Cuma aku juga penasaran sih sama Yuni, teman-teman aku yang introvert pasti yang teman-teman. Iyalah, pasti. Kadang ada beberapa orang yang salah kaprah tentang anak yang introvert atau orang introvert itu selalu diam lah katanya, selalu menyendiri. Aku terlalu diem nggak? Aku terlalu diem nggak? Diam. Aku diem tuh teman-teman. Diam. Tapi kadang ada yang nggak percaya aku diem. Oh gitu. Nanti emang tergantung kondisi dan jadi emang yang setahu aku tergantung ngelihat di sisi mananya sih introvert extrovert. Kalau aku kenapa aku mengatakan introvert, aku lebih melihat di sisi aku mencharge energi aku. Jadi aku ngecharge energi aku itu lewat ya menyendiri gitu. Maksudnya kayak ya udah sendiri misalkan di kamar atau apa ketika memang butuh energi gitu. Karena ya namanya manusia kan pasti ada kayak karena udah berkegiatan sehari terus jadi energinya tuh kayak berkurang gitu. Nah ya udah di kamar sendiri ngecharge lagi gitu. Ya dengan muhasabah diri kan, entah mengerjakan ibadah-ibadah yang memang buat ngecharge kita gitu. Nah kalau di luaran mungkin ada beberapa teman-teman yang nggak percaya aku introvert ya gitu. Masa sih gitu kan. Kadang heboh apa segala macam itu tergantung ini sih emang kenyamanan di ngobrolan kayak gini kan. Aku banyak ngomong nih gitu ya karena ya nyaman gitu sama orangnya gitu. Nggak berarti maksudnya nggak sama orang yang aku diem itu nggak nyaman, nggak berarti. Aku tergantung ini sih ngeliat posisi sih. Kalau misalkan posisi KL emang dibutuhin untuk jadi pendengar berarti aku diam, untuk aku dipersilakan berbicara berarti aku bicara gitu. Jadi emang fleksibel sih kondisi. Cuman emang kalau ditanya introvert extrovert aku introvert gitu. Tapi juga orang-orang introvert juga nggak apa ya, nggak bisa show up di luar, itu enggak sih menurut aku gitu. Mungkin teman-teman ya ekstrovert itu energinya dengan ini sama aku juga. Di sisi lain juga kenapa aku ngajak Putri juga collab ya, salah satu menurut aku yang aku yakini juga sharing gitu, sharing ke teman-teman. Makanya aku juga suka discuss, suka kontak teman-teman untuk cerita gitu. Maksudnya jadi pendengar atau kan bertukar pikiran gitu. Itu jadi sumber energi aku sendiri. Apalagi di kondisi sekarang yang aku udah misalnya nggak ngantor gitu ya, di rumah gitu, ngerjain kerjaan di rumah, otomatis banyak energi yang kesimpan. Nah makanya itu caranya ya pasti sharing sama keluarga juga, ya cerita sama teman-teman gitu, cerita sama teman. Jadi sharing apapun, sharing pengalaman setiap orang. Karena menurut aku ketika orang itu menyampaikan pengalamannya, ya aku bakal dapet pelajaran atau insight-insight baru dari teman-teman aku sih gitu. Jadi aku nggak menganggap semuanya itu maksudnya kayak nanti kalau aku cerita sama ini cerita aku sepele atau gimana. Enggak sih, menurut aku semua punya cerita keunikan sendiri. Menurut aku setiap orang punya perjalanan hidup yang luar biasa gitu. Jadi ketika kita aku termasuk kayak mengagumi Putri, mengagumi teman-teman semua yang punya cerita kehidupan yang luar biasa gitu ya. Ya sepaket gitu, nggak cuma pengen jadi dia, tapi pasti aku juga harus melewati rintangan-rintangan dia juga gitu. Jadi emang kayak gitu sih. Pasti semuanya punya sisinya, lika-likunya, semuanya ya. Dan hebatnya kita memang kita harus ini sih ya, kayak menampilkan ya udah yang baik-baik aja yang harusnya biar orang tuh ngeliat kita ya fine-fine aja gitu. Cukup yang misalkan menderita kita aja gitu. Kalau yang memang harus sedih gitu. ya, kalau memang harus sedih, kalau memang harus sedang down dan lain sebagainya, mungkin jangan ditampakkan ke orang lain gitu. Paling sih kayak gitu. Sama sih aku pun seperti itu gitu. Untuk maksudnya kalau misalkan ini Put kayak nge-forward tulisan-tulisan yang memang merefleksikan kita sedang apa itu, ya asal nggak berlebihan itu mungkin boleh kali. Itu mungkin cara-cara orang meluapkan ya dalam artian, tapi dengan pelan-pelan. Cuman nih kata-katanya yang baik gitu. Gitu sih ya. Jadi kadang
saat sendiri atau saat nge-charge energi, kadang suka ada, oh ya pernah ada yang cerita nih, bikin cerita atau bikin tulisan gitu. Belum tentu itu pengalaman kita gitu, kadang suka pengalaman orang lain gitu dan lain sebagainya. Paling yang kita pelajari ya itu, kita harus bisa tahu sih situasi dan kondisi diri kita sendiri gitu sih, paling itu aja sih ya. Yang paling penting juga kita mengakui perasaan apa yang lagi kita rasain. Betul. Terus journaling, kalau misalnya mau teman-teman yang suka nulis ya, suka writing itu, nulis ya udah kayak diary gitu, nulis terus ya itu namanya journaling kan. Terus kalau orang yang memang suka, karena kita manusia pasti dihadapkan dengan perantara wasilahnya tuh manusia gitu, jadi nggak apa-apa curhat ke temen yang memang teman-teman percaya. Betul. Gitu. Jadi emang beberapa teman dekat yang teman-teman percaya itu juga bisa jadi mengalirkan emosi, mengalirkan apa sih yang lagi kita rasa, diakui sih sebenarnya di masa-masa kayak sekarang tuh emang penting banget mengakui rasa yang sedang kita alami gitu. Jangan berkali-kali aku juga selalu diingatkan gitu, Yuni jangan menafikan rasa gitu, kayak enggak, gue lagi enggak sedih, padahal sedih. Itu justru jadi bom atom di kemudian. Pasti jadi bom waktu, meledak, nanti kan meledak dan takutnya di tempat yang tidak tepat. Iya, betul. Di tempat dan di waktu yang tidak tepat gitu. Paling sih itu gitu. Intinya itu sih. Paling buat teman-teman, kalau misalnya memang jangan mikir nulis diary atau di kertas atau bagaimana gitu, kok kuno banget sih, atau kayak anak-anak apa ya gitu. Enggak sih, menurut aku terus ada teman-teman yang suka nulis story, atau di feed, atau misalnya di story-nya, Instagram story-nya, atau di WhatsApp, misalnya status WhatsApp dan sebagainya, itu aku baca loh semuanya, karena memang aku pengen tahu mereka sedang bagaimana, mereka sedang merasakan apa, karena kadang ada banyak inspirasi datang dari situ gitu. Ternyata ada teman aku yang ternyata lagi sedih dan aku nggak tahu. Nah, ternyata sedang tidak semangat dan aku tidak tahu gitu. Kadang mereka susah untuk mengungkapkan, jadi bisa mengungkapkannya lewat tulisan gitu, lewat kadang suka nge-share satu postingan. Oh iya. Kayaknya sesuai dengan hatinya nih gitu. Berarti itu kan merepresentasikan keadaannya saat itu gitu. Jadi berarti kita harus peka juga kan sama lingkungan gitu. Paling sih buat teman-teman, pokoknya jangan pernah takut buat peka sama diri sendiri juga dan lain sebagainya. Paling gitu sih kalau kata. Iya sih, emang di masa kayak sekarang tuh emang, apalagi di masa sekarang ya harus mesti mencintai, menyayangi diri gitu. Kalau bukan kita sendiri, diri kita sendiri, siapa lagi yang sayang sama kita gitu. Kan banyak banget kan yang bilang kayak gitu. Pokoknya diri kita sendiri dulu, hargai, baru nanti kita akan bisa menghargai orang lain, bisa akan menyayangi orang lain juga. Makanya kebanyakan sekarang ini ya, seminar-seminar atau webinar tentang self healing, self love, terus tentang self talk juga. Gimana caranya ngobrol sama diri sendiri? Karena mungkin ya ketekanan sekarang tekanan kayak sekarang gitu, dan kita yang kadang nggak mengakui emosi kita gitu. Padahal kalau kemarin yang aku ikut tuh kajian yang psikolog, ya memang harus diakui rasanya gitu, dialirkan. Terus ya kalau misalkan yang suka nulis ya journaling, atau ya dengan cara yang kalian tahu kayak gimana, habis itu ya baru bisa menjernihkan pikiran lagi gitu. Jangan salah nih, kita juga masih belajar, kita masih belajar tentang mengenal diri gitu. Kalau ada teman-teman yang mungkin punya tips and trick, gimana sih kalau misalnya ngatasin bosan, atau gimana sih caranya biar peka sama passion, sama bakat. Aku tuh sukanya ini loh gitu, aku tuh bakatnya di sini loh, tapi susah untuk mengendalikannya, susah untuk roadmapnya tuh susah gitu misalnya. Nah mungkin teman-teman bisa nanti sharing juga bareng sama kita gitu. Oke. Karena kita langsung karena waktu juga ya, kita nggak bisa lama ya, 1 jam mungkin, paling nanti ditambah sama Q&A. Teman-teman bisa tanya-tanya ke kita, semoga kita juga bisa jawab ya pertanyaan-pertanyaan teman-teman, atau mau sharing juga nggak apa-apa. Teman-teman mungkin punya cerita dan lain sebagainya, mungkin bisa di sharing ke kita, boleh banget. Tapi mungkin kurang lebih sekarang mau pertanyaan aja ya, karena waktunya juga singkat banget. Sih. Sekarang langsung masuk ke main topik kita gitu. Topik utama kita sebenarnya kita ngomongin ini nih, buku ini nih, Muara Hijrah. Kayak sekarang juga banyak teman-teman yang mungkin, apalagi Ramadan kemarin itu udah jadi ini ya, titik balik mungkin ya teman-teman, untuk ditambah juga ya kondisi balik kondisi saat ini, tambah juga
Ramadannya berbeda dari tahun-tahun sebelumnya gitu, itu mungkin jadi titik balik, dan banyak teman-teman kita yang alhamdulillah hijrah gitu. Dan semoga kita doakan juga istiqomah. Kita juga karena kita meyakinkan ya, meyakini kalau hijrah itu ya memang sampai mati gitu kan. Ya, terus memperbaiki diri, terus lagi belajar, gitu. terus belajar, terus memperbaiki diri gitu. Jadi paling hijrah itu yang susahnya apa? Istiqomahnya kan gitu. Jadi konsistennya gitu. Jadi berdoanya semoga kita semua bisa istiqomah sampai nanti akhir hayatnya gitu. Dan minta doa ke semua ya, teman-teman semua gitu. Maksudnya mungkin kita dalam keadaan yang sekarang nyaman, keadaan yang mungkin tenang gitu, terus yang memang alhamdulillah nggak sesulit yang mungkin saudara-saudara kita yang lain gitu. Itu bisa jadi karena doa-doa orang tua kita, karena doa teman-teman kita, karena doa-doa mungkin anak-anak yang memang kurang beruntung yang pernah kita tolong gitu kan. Itu mungkin jadi emang semuanya berkesinambungan gitu, semua saling ya mengikat satu sama lain. Makanya ya selain kita mendoakan diri kita juga doakan ya keluarga kita dan orang-orang lain ya, semuanya. Iya. Oke, lanjut Putri, silakan. Apa sih ini isinya tentang apa? Terus Kak Panji itu kenapa sih milih Kak Panji itu? Silakan. Buat teman-teman yang mungkin ada yang baru tahu atau yang mungkin memang sudah tahu, buku Muara Hijrahku ini karyanya Kak Panji Ramdana. Jadi sebelumnya kalau ada yang pernah follow Melodi dalam puisi, sebetulnya kita sama kayak musikalisasi prosa juga ya. Musikalisasi prosa yang aku berdua kolaps bareng Yuni itu. Inspirasi awalnya adalah memang dari Kak Panji Ramdana. Aku kenapa kok bisa Yun bikin prosa atau Yuni bikin puisi, karangan dan lain sebagainya. Kalau dibaca gitu aja kok kayaknya bosan gitu. Kok kalau dibaca kayak gini ada biasa yang gitu mendengarkan ya, atau enggak gitu ya. Jadi oh ya mungkin tambah melodi di belakang, mungkin tambah musikalisasi musik, alunan musik aja gitu. Paling gitu aja sih. Terus kenapa milih ke Panji? Kenapa ya? Karena for your information aja, aku suka sama lebih ke karyanya ya, maksudnya suka ke karyanya Kak Panji itu dari SMK. Sekitar 2000 itu loh. Sebenarnya Yuni harusnya tahu gitu, tapi Yuni nggak tahu gitu. Kurang peka ya. Tapi saat itu tahu aku Kak Panji belum mengeluarkan hard cover gini ya, jadi hard buku gitu. Jadi masih berupa paragraf-paragraf gitu. Jadi ditaruh di Facebooknya, Twitter, Instagram, paling di sharingnya seperti itu. Aku udah sering ngikutin banget karena bagus kata-katanya gitu. Karena kan Kak Panji juga salah satu mahasiswa S2 juga. Kayaknya udah lulus juga sih sekarang. Beliau itu sastra Indonesia. Jadi di Bandung. Oh, Bandung. Sastra Indonesia di Bandung gitu. Jadi pas tahu wah ternyata buku-bukunya bagus gitu. Pas dibaca juga ngena gitu. Apalagi buat teman-teman sekitaran usia remaja ya. Kita juga, kita masih remaja. Oh iya, masih remaja. Remaja akhir mungkin. Gitu. Jadi teman-teman semua pasti bakal relate gitu sama oh iya ternyata iya ya kok kata-katanya sederhana, dirangkainya sederhana dan dengan kata-kata yang tidak menggunakan bahasa baku yang tinggi, juga tidak menggunakan bahasa Melayu yang apa ini artinya, enggak, tetap pakai bahasa kita, cuma kayaknya langsung nusuk gitu, ya nusuk sanubari gitu. Jadi isinya banyak sih. Isinya banyak. Jadi di sini secara umum dia menggambarkan secara umum tentang hijrahnya seorang perempuan. Iya. Jadi sebenarnya di sini sih memang yang diceritakan adalah perempuan. Padahal sebetulnya hijrah itu untuk siapapun gitu. Hijrah itu tidak untuk perempuan saja gitu. Jadi kita untuk melangkah ke jenjang yang lebih baik itu kan semua orang, semua manusia itu perlu gitu. Semua makhluk Allah gitu pasti kita perlu banget untuk mendekat sama Allah kan gitu. Jadi kalau di bukunya Kak Panji ini memang bukunya itu cerita awalnya memang perempuan. Jadi perempuan yang bingung untuk bagaimana ya. Di sini di covernya itu terlihat ada, kalau teman-teman lihat di bawah itu maaf ada yang perempuan belum berhijab. Oh iya. Jadi ini seperti bayangan saja gitu. Terus tapi di sini ada seorang perempuan yang berdiri tegak, gagah juga, terus berusaha untuk tegar.
tapi sudah berhijab dan syar'i gitu. Jadi pasti si perempuan atau si tokoh ini pasti punya masa lalu juga kan pasti dan lain sebagainya gitu ya. Muara hijrahku ini sebenarnya apa sih tujuan hijrah kita? Siapa yang kita tuju? Niat ya berarti ya. Betul. Sama iya ya memang Niat, dan di dalamnya ini terdapat obat juga kalau kita suatu hari futur, suatu hari keadaan malas, iya, ngedown ya. gitu, terus rendah juga iman kita gitu. Ini juga ada obatnya juga. Apa yang harus kita lakukan? Balik lagi ke niat awal gitu. Ngapain kamu hijrah gitu? Paling pasti kan selalu kita bilang Allah lagi, Allah terus, Allah dulu, Allah lagi, Allah terus, pasti gitu kan gitu. Pasti kalau lagi sedih gitu pasti di sini juga, di kapan ini juga ngasih apa ya, ngasih obatnya juga. Kalau lagi sedih udah ingat di dalam hati mafi qalbi ghairullah gitu kan. Ingat di dalam hati cuman Allah gitu. Tidak ada selain Allah. Nah, iya pasti semuanya itu proses ya. Proses gitu, pasti semuanya proses. Kalau untuk isi topiknya, intinya gitu, maksudnya ya intinya kalau di Muara Hijrah ini adalah gimana sih caranya. Jadi ini aku kasih gambarannya aja ya teman-teman gitu. Jadi kalau misalnya memang teman-teman atau bahkan teman-teman yang sudah punya bukunya pun, selamat membaca juga, selamat merenung juga, selamat merenungi bahwa oh ternyata memang manusia itu ya butuh perubahan. Iya betul. Butuh perubahan, butuh hal-hal yang setidaknya menguatkan iman. Paling apa sih yang harus kita lakukan? Pasti untuk mendekatkan diri sama Allah gitu. Pasti nggak mungkin kan kita akan nauzubillah jangan sampai menjauh gitu kan. Nah, pasti kita berdoanya adalah bagaimana caranya setiap hari, setiap waktu untuk mendekat sama Allah gitu kan. Di bukunya Kak Panji salah satunya sih diceritakannya gitu. Salah satunya hijrah yang pertama kali kita lakukan adalah mencari ilmu. Karena buat teman-teman yang sekarang masih sekolah, yang sekarang masih kuliah, yang semangatnya udah mulai ngedown, yang lagi teman-teman di saat sedang mahasiswa skripsian nih, pokoknya semangat terus. Kalian tuh sedang menempuh ilmu Allah loh. Kalian sedang di jalan Allah, Insya Allah di ya. jalannya Allah gitu, benar-benar Bisa lebih mengenal Allah sih dengan ilmu yang kita punya betul ya. gitu. Dengan kalian sedang menempuh ilmu yang bermanfaat insya Allah untuk diri kalian, untuk orang lain gitu. Mungkin sedang tidak semangat atau mungkin lagi ngedown juga, lagi suasananya lagi kayak gini. Menurut aku sih balik lagi ke niat kalian awal. Buat apa kalian sekolah, buat apa kalian menuntut ilmu gitu. Pasti yang pertama adalah buat ibadah. Niatin itu yang pertama. Itu pasti nanti suatu waktu oh iya ingat dan terpancing untuk oh iya semangat lagi deh gitu. Itu sih yang apa ya, inti dalam Muara Hijrahku. Yang pertama, aku agak tersadarnya di situ, oh iya ilmu yang bermanfaat. Makanya kenapa aku udah tua belum sih kita? Belum dong. belum sih kita gitu. Jadi aku mencoba untuk, bukan mencoba sebenarnya sih, memang sudah masuk sih, udah terlanjur gitu ya. Aku mau lanjut S2 gitu. Jadi sebetulnya teman-teman semua juga mesti tahu, belajar sebenarnya nggak harus di dalam ruang kelas. Belajar dimanapun, di kantor teman-teman, di tempat kerja, di komunitas dan lain sebagainya, itu bisa dijadikan tempat belajar gitu. Mencari ilmu yang bermanfaat pastinya, karena ini salah satu muara hijrah. Jadi buat teman-teman semua yang salah kaprah, aku nggak ngomong yang salah kaprah ya, tapi kadang sekarang banyak sekali uni yang memandang sebelah mata teman-teman yang hijrah gitu, maksudnya. Tapi kita juga nggak boleh ngejudge juga, nggak boleh suuzon juga. Kadang kita gimana sih cara memulai hijrah, apa yang harus saya lakukan gitu. Sekarang kalian lagi kuliah, sekarang kalian lagi sekolah, itu juga kalian hijrah. Hijrah dari kebodohan kan gitu. Pasti mencari ilmu untuk mendapatkan kepandaian gitu. Itu sebenarnya hijrah, dan itu salah satu inti dari Muara Hijrahku gitu sih. yang aku dapat, yang aku saring juga, dan itu insya Allah aku akan pakai terus gitu. Oh iya, ternyata cari ilmu, ketemu teman, ketemu senior teman-teman semua, ternyata untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat itu juga salah satu hijrah gitu. Pasti gitu sih.
Seru banget kan pasti kalau ngomongin hijrah ya sebenarnya, karena hijrah tuh luas banget. Betul, dan memang betul banget. terus di maintenance, dirawat, terus juga memang berkumpul dengan orang-orang yang memang punya semangat hijrahnya Sama. bareng. Terus juga buat teman-teman yang maksudnya kayak butuh sharing atau segala macam yang mau kontak kita gitu ya, nggak apa-apa, kontak aja karena kita welcome sih, mau karena kita lebih ke ya yang bisa Belajar kita bareng. belajar bareng, dan apa yang bisa kita bantu ya kita bantu insya Kita Allah belajar gitu. bareng. Ya Sesungguhnya kita juga masih perlu masih banget belajar. masih belajar Kita jadi masih belajar, kita masih perlu banget belajar dan masih butuh arahan juga, Iya, teman-teman masih, gitu. Jadi butuh doa juga pasti kan, gitu. butuh doa, butuh bimbingannya juga. Pasti nanti kalau misalnya teman-teman butuh teman juga, butuh teman sharing gitu, nggak apa-apa. Aku sama Yuni itu alhamdulillah orangnya lumayan terbuka untuk hal itu, insya Allah gitu. Apalagi untuk yang mendekatkan diri sama Allah gitu ya, maksudnya jangan sampai yang ngajak ke yang lain gitu, maksudnya yang penting sih jangan sampai menyimpang juga niatnya gitu, paling sih gitu. Terus inti yang kedua, selain tadi ilmu yang bermanfaat, yang selanjutnya adalah teman-teman pasti merasakan bahwa kenapa sih kok aku sulit sekali untuk hijrah. Mungkin ya teman-teman ada yang merasa kok kenapa sih si A bisa, kok aku tidak bisa gitu. Kenapa? Apa yang dia lakukan gitu, apa yang dia baca setiap hari, kenapa dia selalu ngelihatnya tuh kayak termotivasi dan gitu. minta hidayah ke Allah itu ini banget ya, Pasti minta hidayah banget gitu kan. kita bisa sampai sekarang itu pasti karena hidayah Allah dan Pasti. izin Allah. Ini bisa kita, aku tuh ngerasain banget ya, jangankan apa ya, baca Quran itu aja kalau Allah nggak ngizinin kita tuh nggak bisa ketemu lembaran-lembaran apa dibacanya itu kayak bener-bener semua jiwa kita, diri kita tuh bener-bener dalam genggaman Allah. Kalau kita nggak berdoa ke Allah gitu ya, Benar. gimana gitu ya kita bisa. Benar banget. Itu aku bener-bener maksudnya kayak ya Allah, bener-bener nggak ada daya upaya banget ya diri ini, maksudnya bener-bener lemah cuma seonggok kayak begini. Iya ya, maksudnya kayak kalau nggak minta gitu sama Allah ya apalagi gitu ya. Buat teman-teman juga yang mungkin nggak percaya kekuatan doa, mulai sekarang kayaknya harus percaya kekuatan doa deh. Karena Apalagi di memang masa sekarang di ya. masa sekarang gitu. Karena memang, dan jangan pernah bosen dan jangan pernah gengsi untuk minta doa sama orang gitu. Jadi aku ketemu sama Yuni, ketemu sama teman-teman yang lain gitu, doain ya, saling doain ya, tolong doain aku gitu. Saling mendoakan. Maksudnya selalu mungkin Aku teman-teman yang sama siapapun gitu. Buat teman-teman Putri juga sama teman-teman yang mungkin kenal ini kalau di chat di WA gitu paling ini pasti kayak Minta saling doain. ya, saling doain ya, Sama. saling doain gitu. Karena nggak pernah dari, tahu dari, ya. dari sekolah ya, dari sekolah ternyata aku sama Yuni tuh saling doain dong gitu. Iya, saling doain, ya saling gitu, doain. doain ya dan lain sebagainya. Karena itu memang yang, karena doa yang benar-benar. Kalian teman-teman mungkin bukan pernah ya, mungkin tahu juga tentang doa juga bisa merubah takdir dan lain sebagainya. Kita butuh sekali ya. Sama ini sih apa kayak ketika kadang ya aku juga pernah merasakan gitu ketika memang bingung saking banyaknya permintaan doa dan kita tuh kayak ya Allah kayak aduh kebanyakan banget nih. Jadi sampai kita bingung mau doa yang malu mana. ya sebenarnya. Malu dan kita bingung mau doa apa. Kayaknya istighfar aja deh yang paling Iya, banyak. betul. Itu karena ini memang diri ini banyak banget dosa ya. Betul, kita jadi gitu. Kak Panji Ramdana ini juga salah satunya Saling- di dalam buku yang lain gitu, di Muara Hijrahku juga ada. Kak Panji juga sempat bilang di waktu sesempit apapun sampai kalian nggak punya waktu untuk berdoa, istighfar aja. Kita minta sama Allah untuk minta ampun gitu sama Allah sampai yang ya udah, sampai kita sudah dalam titik pasrah gitu, Iya. titik tawakal. Ya Allah, sebenarnya saya butuh doa sekarang gitu, tapi waktunya sempit atau Iya. misalnya mungkin suasananya juga nggak mendukung untuk kita berdoa gitu dan lain sebagainya. Atau mungkin teman-teman yang perempuan sedang tidak sholat dan lain sebagainya mungkin gitu kan, istighfar gitu. Jadi itu yang jadi jalan terakhir sih gitu maksudnya. Ya dibarengin sama ya Yudi juga sambil belajar ya, Betul. menjalani juga ini sholawat sih ya, karena Pasti. ada hadis juga bilang Benar. ya split tweetnya orang yang gak pernah sholawat gitu. Ini kita saling mengingatkan antara ini ya kita, karena ini juga kadang lupa diingetin sama Putri ya, maksudnya kayak Buat kita teman-teman pokoknya yang pasangan gitu, iya. zikir sama sholat tuh ya masya Allah, Masya Allah sedang banget ya. Terus teman-teman juga kalau mau tahu room chat kita berdua itu isinya adalah doa. Betul. Jadi dari dulu
Yun doain Yun, Iya, selawatin sering. aku dong Yun, aku sedang begini-begini gitu, Yun Sholat doain. ke Allah, cuman kita masuk kayak perantara untuk doanya betul. pakai zikir sholat kayak gitu. Iya gitu. Tolong Yun, tolong doain. Saling mendoakan. Pasti nggak tahu kenapa selalu saling doain dengan siapapun itu Yuni gitu, dengan siapapun. Karena kebetulan adanya Yuni gitu dan memang relate juga sama Yuni gitu. Jadi buat ke teman-teman aku semuanya, semua teman-teman aku pasti minta doa. Doain dong, doain Rizka ya, doain Putri ya. Pasti aku kayak gitu, pasti selalu, karena nggak tahu nanti doa siapa yang akan dikabul sama Allah gitu. Karena mungkin aku terlalu banyak dosa gitu, terlalu banyak dosa dan Allah mungkin belum bisa mengabulkan doaku gitu. Pasti doa orang lain nih pasti yang akan dikabulkan sama Allah. Jadi buat teman-teman pokoknya jangan gengsi untuk minta doa sama siapapun, karena kita mulai sekarang harus percaya banget sama kekuatan doa. Ini sih bukan salah satu, salah banyak. Ternyata banyak banget isinya. Salah satunya adalah itu tadi, jangan pernah meremehkan kekuatan doa dan jangan pernah ragu untuk memulai hijrah. Masih itu sih. Dan buat teman-teman yang mau tanya jawab, sudah dibuka Q&A-nya, silakan. Kayaknya ada yang udah ngebet banget mau nanya ya. Silakan teman-teman yang mau nanya. Kalau misalkan kita bisa jawab, insya Allah kita jawab. Insya Allah kita bisa jawab. Tapi kalau enggak, nanti kita cari jawabannya bareng-bareng. Kita cari jawabannya bareng-bareng, nanti dijawab mungkin di feed Instagram kita masing-masing dan di story gitu ya. Ya teman-teman silakan mungkin sambil nunggu pertanyaan. Paling ya kita itu sih paling itu juga di sini juga Kak Panji Ramdana juga ngasih satu statement bahwa awalnya adalah Yun, kita harus tepat waktu sholat. Oh iya, itu betul nggak? Belajar ya. Ini udah ada yang ditanya nih, Wah ini Anda main-main nih, ya. Dari siapa? Dari Alvin. Ini aku kenal nih Alvin. Oke. Dia tanya katanya, apa sih tips buat seorang yang introvert dalam menghadapi insecure ya? Oh berarti buat Yuni. Ya nggak buat aku juga. Kalau misalkan Putri mau nambahin, silakan ya. Tips buat seorang introvert dalam menghadapi insecure. Ini. Berarti ya tadi gabungnya telat ya katanya. Insecure ini kayak. Baik, insecure-nya kita bahas dulu kali ya. Insecure tuh sebenarnya wajar. Insecure itu nggak nyaman ya, kalau dengan diri sendiri gitu ya. Aku buat teman-teman yang kayak ada nggak sih teman-teman aku di sini? Terus teman-temannya Yuni semua ya. Kayak kalau misalnya insecure itu pasti banget. Insecure sendiri kalau menurut itu insecure nggak percaya diri. Oh, percaya diri. Kamu sedang di tahap yang sedang tidak percaya diri. Kayak apa ya, kayak merendahkan diri gitu nggak sih? Pasti. Kayak buat diri nggak nyaman. Insecure tuh nggak nyaman. Nggak nyaman dengan diri, dengan keadaan diri kita. Nggak nyaman ini ya. Kayak kekhawatiran tidak percaya diri juga. Itu di overthinking ya. Oh iya. Kalau insecure sih ya itu, kalau insecure yang aku tahu bikin dia tidak percaya diri dengan. Bener nggak Alvin? Keadaannya ya, gitu. Insecure tuh ya kayak nggak pede gitu ya, bukan? Dia bertanya dengan nggak, aku harus tahu juga emang insecure karena gini loh, insecure menurut ini sama yang lain tuh mungkin ada berbeda sedikit ya. Kalau untuk aku kita bahas di sini yang insecure dalam arti kurang pede ya, berarti nggak nyaman dengan diri sendiri gitu ya. Kalau misalnya dari aku ya, tips seorang introvert dalam menghadapi insecure, sebenarnya insecure itu nggak cuma buat orang introvert kan, pasti ekstrovert juga merasakan insecure. Karena balik lagi, sisi manusia adalah merasa tidak puas. Betul tidak? Betul. Karena sisi manusia adalah merasa tidak puas. Kenapa saya baru bisa step ke sini? Saya harus bisa begini dan lain sebagainya. Dan kalau saat itu tidak bisa tercapai, pasti itu akan muncul yang namanya insecure. Pasti saya begini dan lain sebagainya itu. Kalau buat nanti introvertnya biar Yuni yang jawab. Kalau buat aku, seorang yang diantara extrovert dan ambivert ya gitu, untuk menghadapi insecure adalah pertama terima diri kita sendiri. Oh iya, ternyata aku bisanya baru sampai sini ya. Oh, cari orang nih yang ternyata sudah expert di bagian yang ternyata aku belum bisa. Gitu. Pasti paling sih aku kayak gitu. Takut kalau nggak salah, takut nggak aman. Takut. Iya. Takut salah mungkin kali ya, atau gimana? Takut salah mengambil keputusan mungkin atau takut gitu ya, takutan orang itu. Takutan. Jadi yang pasti kalau misalnya itu harus action sih.
semuanya tuh take action menurut aku. Kita nggak akan mungkin punya pengalaman, kita pernah mendengar guru terbaik adalah pengalaman, iya nggak sih? Pasti kita punya apa ya, pengalaman terbaik, pengalaman baik, terbaik dan terburuk sih ya gitu. Itu yang akan kita jadikan pelajaran. Harusnya sih kalau misalnya merasa nggak aman atau takut, kita harus lawan. Itu setiap pendapat kayaknya nggak salah ya. Nah kalau udah Putri ada Boleh, ya, langsung tambahin. ya karena memang ya ini kan persepsi setiap orang, persepsi dibangun dengan apa yang kita tahu gitu kan, dan apa yang sudah kita pernah jalani. Iya betul. Nah kalau dari sisi aku sebenarnya yang tadi aku bilang itu ya, dibilang introvert juga ya, memang aku ngambil sisi introvert dari sisi aku charge energi aku. Tapi kalau dalam sisi yang aku bekerja atau segala macam, aku di ekstro sih, di ekstro, jadi kayak memang kayak tuntutan gitu ya. Terus ini sih insecure nggak aman gitu. Yang pertama adalah meyakini bahwa Allah menjaga kita gitu sih, karena emang balik lagi ke Allah gitu, itu paling pertama kan. Misalnya nggak aman ya memang yang maha mengamankan ya Allah gitu. Kita memang manusia, kita harus berlindung. Iya harus berlindung, itu pertama ya. Takut ya wajar lah ya, karena kita ya Allah menurunkan ujian, rasa takut, tidak aman, kelaparan ya, kurangan buah-buahan, kekurangan harta gitu kan. Maksudnya ya memang itu sudah ya Allah skenario kan gitu. Nah mungkin cara pertama kita adalah ya pertama ya mengingat bahwa Allah satu-satunya yang mengamankan kita, menjaga kita gitu. Itu yang harus diinin banget gitu ya, dimasukin banget ke mindset kita gitu. Yang kedua adalah kita itu ranahnya Allah. Nah ranahnya kita sebagai manusia mungkin lebih ke kita berupaya untuk ya itu benar sih, menerima. Kalau kita ngerasa takutnya, aku takut gitu ya, kita terima dulu, kita terima gitu. Kalau kita memang lagi takut dan merasa nggak aman, kayak ancaman segala macam gitu ya. Terus mungkin selanjutnya adalah dalam kondisi emosi seperti itu ya memang ini sih actionnya tuh lebih ke kita mikir untuk menghadapinya kali ya. Kalau aku kan tipenya nulis ya, jadi kayak apa sih yang aku takutin, aku takut ini, misalnya kayak aku takut ngambil keputusan ini, sedangkan atasan udah ngasih deadline gitu, yang harus ini, yang harus ya, kamu mau pilih yang mana gitu. Nah otomatis ya itu sih, aku kayak kalau aku ya semua pilihan ada resikonya gitu ya. Jadi ya yang memang yang kita tahu, dengan ilmu-ilmu yang kita tahu ya kita ambil aja yang memang sesuai dengan yang kita tahu gitu kan. Terus gitu iya sih tipsnya ya itu tadi, kembali lagi melakukan menaikkan lagi energi positif kita, yaitu dengan mengerjakan ibadah-ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu paling pertama banget. Reconnecting to Allah tuh dengan doa dan read Quran ya gitu, dan ibadah-ibadah yang lainnya pasti Alvin udah jago lah. Iya. Salah satu lulus ya juga soalnya dia. Iya. Terus ya, ada lagi yang mau ditanyain? Iya, itu yang pertama ya. Nah, yang kedua yaitu sebagai ranahnya manusia kita ikhtiar ya dengan kalau aku tipenya rating ya, melis gitu apa yang memang harus apa yang harus aku take action gitu setelah itu, karena memang kita harus memilih di setiap kehidupan ini, memang kita harus memilih gitu dan menjalani. Karena di kehidupan ini memang kita memilih ya, dan harus menjalani pilihan itu sih, insyaallah gitu, dan mohon ya doa dari itu. Terus ya itu ngambil energinya lagi dengan menyendiri, maksud kayak ya udah balik lagi kan intro kan dia mengumpulkan energinya dengan dievaluasi, habis itu dievaluasi yang ketiga tuh ya Allah alam bisawab ya. Ini mungkin aku ya kayak gitu ya, apa yang memang karena pengalaman kita ya, ini ya kayak gitu. Mungkin ada teman-teman yang evaluasi, lebih expert, introspeksi, muhasabah dan sebagainya. Mungkin ada teman-teman yang lebih expert lagi, bisa ditanya. Alvin, udah cukup? Tadi ada semoga bermanfaat ya jawabannya. Ini ada teman aku kayaknya gabung, Firman. Assalamualaikum, katanya. Waalaikumsalam. Firman, boleh ditanyakan. Itu teman aku yang satu ekonomi juga. Mungkin boleh ada yang mau bertanya. Alvin udah ya, pertanyaannya udah dijawab. Semoga memuaskan, semoga juga masuk ya pertanyaannya. Kalau itu ini ya reach actionnya gini gitu, biar kita tahu kalau
Masya Allah jawabannya bagus banget ya. Oh, Sama-sama amin. saling mendoakan Alvin ya. Masya Allah, barakallah, amin. Dan teman-teman ada yang mau nanya lagi nggak? Kayak tadi ada deh yang mau nanya ya, cuman nggak tahu deh orangnya masih stay tune apa enggak gitu. Iya. Mungkin teman-teman yang lain mau tanya karena kita buka Q&A setelah tadi kita udah bahas tentang obrolan santai, terus tentang kegiatan kita dari sebelum sampai pandemi ini gitu, sampai udah new dampak-dampaknya, normal lagi. sampai udah new normal lagi. Yes. Dan sekarang tadi juga udah dibahas tentang Muara Hijrah juga sama Rizka Putri, penulisnya itu Kak Panji, dan step ketiga adalah kita buka Q&A. Silakan teman-teman yang mau bertanya, semoga kita bisa jawab pertanyaan teman-teman semua. Kalau misalnya kita emang belum bisa jawab ya udah kita cari jawabannya bersama-sama gitu. Karena memang ya semuanya akan gitu. mencari jawaban bersama-sama Iya. gitu. Paling gitu aja Gitu sih. Kan udah dibahas. Nah, mungkin gitu. Apa sih di apa ya, di kondisi kita sekarang yang aku pengen banget tahu, tips ya kayak self healing gitu loh, Okay. atau yang kamu lakuin ketika kamu apa ya, entah itu merasa pasti kan kayak kita mau berontak tapi Iya, nggak bisa nggak gitu. bisa, Iya. benar-benar. Ya, salah satu cara adalah itu kayak kita ngobrol sama diri. Itu biasanya apa sih yang diobrolin ke diri tuh? Biasanya kalau kamu tuh Kalau pernah nggak sih? Sering, selalu, bukan selalu. Sambil teman-teman nulis pertanyaannya ya, Boleh. silakan. Jadi kalau buat aku pribadi, self healing atau self talk gitu yang setiap hari aku lakuin. Ini kayaknya Yuni juga belum tahu sih sebenarnya. Jadi ini cuma Karena dia melakukannya sendiri di Sendiri, rumah. ya. Jadinya jadi mungkin ada ini belum ada yang tahu. Jadi cuma keluarga aku aja yang tahu. Kayaknya sih cuma keluarga aku. Dan aja yang Allah tahu. yang Dan tahu. Allah betul pastinya utamanya gitu. Orang terdekat lain aku bingung siapa, kayaknya belum ada juga yang aku ceritain gitu. Mungkin teman-teman merasa apa yang aku lakukan ini aneh, tapi memang ini nyata. Aku mesti punya kaca, oh gitu. betul, memang betul kaca, cermin lah ya, mungkin cermin gitu. Dan aku ngomong di depan cermin, karena mungkin memang Kayaknya itu gak aneh deh. Itu kayaknya emang biasa ini ya, terjadi pada pasti gitu kan, pasti ya. Cuman ini yang berbeda kan gitu. Pasti, dan itu dilakukannya setiap hari Yuni. Oh, Itu dilakukannya setiap Karena hari. kamu ngeluarin energi terus sih ya. Ngeluarin kayak energi dulu. terus, betul. Karena tiba-tiba suka energinya suka terkuras karena selalu ngomong di depan orang, selalu ngomong di depan orang banyak gitu kan pastinya, dan langsung apa nih harus dilakukan untuk nge-charge lagi gitu. Ya udah ngobrol sama diri sendiri. Kayak mungkin misalnya satu kasus gitu ya, aku ngomong mungkin nadanya terlalu kasar atau intonasinya terlalu tinggi. Mungkin bagi sebagian orang itu kasar kan, atau mungkin sebagian orang itu membentak, dan aku merasa menyesal gitu. Menyesal setelah oh iya ya ternyata tadi aku ngomongnya terlalu kasar ke Yuni, contoh misalnya, terlalu bentak-bentak Yuni. Itu aku pasti ngomongnya di depan kaca self healing. Besok usahakan untuk tidak bicara seperti itu lagi gitu. Coba itu suka itu loh, test voice gitu. Coba suaranya kayak gini, nanti turunin lagi, nanti naikin lagi, turunin lagi. Kalau terlalu turun nanti nggak denger dan lain sebagainya gitu. Pasti selalu, dan itu setiap malam. Mungkin nggak tahu nanti Teman-teman ayo dong, ada yang mau nanya kan? teman-teman ada yang mau bertanya, boleh Silakan. boleh banget. Ini sambil kita dengerin. Tentang apapun itu. Terus ada lagi udah. Paling Kenapa? self healing gitu. Terus mau tidur Iya. pasti oh iya besok jangan sampai kayak tadi. Sebenarnya bukan menyesal sih, lebih tepatnya introspeksi, karena mungkin kita jangan lupa juga kita mungkin gak akan bisa menyenangkan semua orang. Nah, betul. Iya nggak Dan sih? nggak semua orang tuh suka sama kita ya. Betul, gitu. karena kita nggak mungkin bisa menyenangkan semua orang gitu. Kita nggak bisa mengubah diri kita untuk supaya orang lain agar senang sama kita, suka sama kita, nggak bisa gitu. Jadi Do the best ya. betul, With betul. your version ya. betul, versi terbaik diri kita sendiri, paling gitu sih. Paling kalau aku gitu aja sih. Oke. Sebelum ke aku mau jawab pertanyaan dulu nggak Kak? Kalau udah hijrah tapi pernah mimpi betul tidak berhijab dan pakai beraurat itu kenapa Kak? Masya Allah. Aku takut padahal tiap sholat selalu meminta diistiqomahkan.
Bismillah ya. Ini mau kamu apa aku yang jawab nih? Rafa, Yuni. Ini iya Yuni ini. Ini aku kenal nih. Dia anak Win. Oh ya. Aku iya. nyebut kampus deh nih. Tadi Alvin tuh anak Sebi. Ah. Iya, aku kenal semua ya. Iya. Bukan dari Yuni Aku dulu. ya. Bismillah. Ini mungkin karena jawabannya mungkin bukan se-expert yang para trainer atau yang Pasti. motivator ya. Kita memang jawab sesuai dengan kapasitas kita gitu. Kita jawab sebagai as a human biasa Yes. gitu. Gitu Being jadi human. ya maksudnya ya Normal bismillah gitu. gitu. Sebagai teman gitu ya. Ah. Mungkin ya ini juga kenal As kayak being a gimana normal gitu. people. As being Terus, normal people. kalau udah hijrah, mimpi itu mungkin ini ya ada berbagai Versi. versi. Menurut aku mimpi yang bener, maksudnya mimpi yang memang bener-bener itu mimpi baik itu maksudnya kayak itu para ini ya alim ulama mungkin yang memang harus dipercaya mimpinya gitu, dalam arti yang memang tingkat imannya juga tinggi. Nah kalau tipe-tipe kayak kita nih yang masih berusaha jadi baik, mimpi itu rata yang setahu aku memang ada ini ya campur tangan setan juga ya gitu. Makanya memang Rasulullah juga menghimbau gitu ke kita sebelum tidur juga ya baca doa gitu. Terus ya diusahakan wudu, kalau enggak juga ya apa doa aja gitu ya. Dan ya gitu. Dan berlepas diri sih dari ketika kita sudah melakukan itu dan memang masih mimpi buruk ya itu ya kita berlepas diri dari itu, ya kita minta penjagaan Allah dengan gitu sih, baca trikul itu ya gitu. Dan mimpi menurut aku menurut aku itu ini karena walau alam ya, itu mungkin terbawa mindset yang karena kita takut tadi, kebawa mindset kepikiran, terus pas tidur itu jadi kebayang dan jadi kayak kebawa mimpi gitu ya, mungkin itu bisa jadi. Tapi aku sih mengapresiasi ya Yudi udah berniat baik untuk hijrah. Kita sama-sama gitu juga masih hijrah, saling belajar, saling mendoakan. Nah selalu meminta diistimewa itu penting banget emang kita, karena kita nggak tahu sih di panjangnya jalan ini kalau bukan karena petunjuk Allah, bukan karena hidayah Allah ya apakah kita nanti dimatikan dalam keadaan di jalan ini gitu ya. Jadi makanya memang perlu banget itu. Jadi menurut aku ya sebagai yang kita sama-sama temen gitu yang sama-sama berproses jadi baik gitu, insya Allah jangan khawatir sih ketika kita memang sudah memenuhi maksud kita berusaha berupaya menjalankan perintah Allah, terutama itu yang doa sebelum tidur itu kita udah jalankan tapi masih mimpi buruk, ya itu kita minta lagi penjagaan ke Allah dan gak usah dikhawatirin itu gimana gitu. Udah gitu, maksudnya ya udah gitu, itu cuma mimpi gitu kan. Nah selanjutnya berarti kita berusaha untuk yaitu berdoa sama Allah, minta dilindungi sama diistiqomahkan di jalan ini dan minta petunjuk. Dan ya itu selain minta petunjuk juga kita minta kelapangan dada sih, karena kita nggak pernah tahu takdir apa yang ada di depan kita gitu. Jadinya ya itu sih minta petunjuk, ya istiqomah. Sebenarnya kalau minta mah banyak ya, cuman emang ya ini udah bagus sih itu. Mungkin ada tambahan? Iya, paling karena mimpi pasti kan masuknya ke alam bawah sadar kan ya gitu. Jadi mungkin ini aku juga bukan expertnya, bukan ahlinya gitu, cuma yang pernah aku baca, pernah aku pelajari juga kan di kampusku juga mempelajari pedagogi itu kan ke anak-anak gitu ya, maksudnya kayak bagaimana caranya menguasai anak-anak bahkan dari 0 bulan, bahkan dari di dalam kandungan itu kita sudah harus bisa mempelajari psikologi gitu kan. Jadi mungkin kalau misalnya kenapa mimpi itu kan berkaitan dengan alam bawah sadar, kenapa sih kok tiba-tiba bisa kita sudah berhijrah nih Kak, tapi kenapa kita mimpi yang tadi mungkin yang saat kita jahiliyah dulu gitu, maksudnya kita yang sedang berhijab, membuka aurat dan lain sebagainya gitu. Mungkin karena kejadian sebelum kita tidur itu akan relate dengan keadaan kita tidur. Jadi kejadian sebelum kita tidur akan relate dengan saat kita tidur. Makanya kalau bisa sebelum tidur ya 10-15 menit sebelum kita tidur relax. Jangan melakukan hal-hal yang sekiranya mikirin yang terlalu berat gitu. Betul, jangan melakukan sekiranya hal-hal yang banyak hal yang harusnya kita lakuin dan sebagainya gitu. Kenapa nih? Oke. Ya semoga terjawab ya Yuni.
Berarti Oh, cuma ini ya, oh sejam, iya benar. Ini semoga terjawab dan waktu tersisa tinggal beberapa detik lagi. Berarti Oh, berarti mati memang sendiri. iya ya, mati sendiri. Padahal teman-teman ini masih banyak yang bergabung. Bagaimana, Bu?